Alasan dibalik perang. Salah satu elemen yang lebih gelap dari kenyataan kita ini adalah manipulasi energi emosional kita untuk tujuan menciptakan pengalaman kolektif kita. Artinya, manipulasi ini terjadi melalui bentuk-bentuk yang sangat halus maupun berat, dan salah satu ekspresi yang paling intensif itu adalah melalui perang. Dan ada tujuan yang lebih dalam lagi mengapa perang itu diciptakan atau mengapa perang itu ada. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction atau spirituality. Nah, kali ini aku mencoba format baru yaitu tanpa wajah, jadi seperti podcast gitu. Nah, aku mau teman-teman kasih komen di bawah apakah suka dengan metode ini atau versi baru atau lebih suka melihat wajahku. Nah, zat yang kita hasilkan dari energi emosional kita ini disebut banyak nama. Salah satunya itu adalah LOSH. Jadi tulisannya LOOSH. LOSH adalah sebuah energi spiritual yang terkandung di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah kekuatan hidup yang berada di setiap makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Jadi biasanya buat teman-teman yang bisa melihat energi, dia warnanya seperti biru. Ini bukan aura ya, jadi beda lagi. Nah, energi ini dapat berpindah tangan dari satu orang ataupun dari banyak orang. Istilah LOSH pertama kali itu diperkenalkan oleh Robert Monroe yang berkaitan dengan energi emosi yang dipancarkan oleh hewan dan juga manusia. Eksperimen dari Monroe berfokus pada rasa sakit dan juga penderitaan. Jadi hari ini aku akan menjelaskan apa itu loss dan mengapa itu sangat penting. Di video ini aku akan berbagi bagaimana cara kita mencegah diri kita untuk tidak dipanen loss kita ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berdaulat secara spiritual yang merupakan fraktal dari multiverse. Kekuatan ini juga kita bisa gunakan dan kita butuhkan untuk memanifestasikan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman merasa kok aku nggak bisa-bisa ya, kok nggak kesampaian-kesampaian ya. Mungkin karena energimu sudah disedot dalam bentuk loss itu tadi. Nah, orang-orang biasanya berargumen bahwa semuanya itu adalah fraktal dari alam semesta yang lebih besar. Tetapi manusia atau kita semua berada dalam posisi unik karena kita adalah bentuk dari yang terkompresi dari seluruh kosmos yang memiliki kapasitas untuk kesadaran diri sendiri. Jadi ada istilahnya itu kan universe inside us. Apapun yang kita lihat, seluruh dunia, seluruh alam semesta, seluruh kosmos ini dikompres atau dipreskan, dipadatkan menjadi satu wujud, yaitu manusia. Masing-masing manusia ya, nggak semua manusia. Nah, apa yang aku baru katakan itu memang kedengarannya kan biasa aja dan tidak ada yang berbahaya, biasa aja kali. Namun kombinasi ini membuat manusia sebagai fraktal dari multiverse atau bagian kecil dari multiverse kita ini, kita adalah sumber kekuatan hidup yang kreatif, yang abadi. Nah, kalau di film-filmnya The Matrix itu atau film Matrix, biasanya disimbolkan sebagai batu baterai gitu kan. Jadi kita diambil sesuatunya, terus diambil energinya. Itu karena memang begitu, karena memang kita memiliki kekuatan energi seperti batu baterai tersebut. Dan energi yang kita miliki ini adalah energi berkelimpahan yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menciptakan mimpi-mimpi kita. Bahkan yang paling gila pun, yang semua orang bilang, ngayal lah, halu, itu sudah pasti bisa jadi kenyataan. Nah, aku akan mengajak teman-teman untuk membayangkan kekuatan abadi ini mengalir kepada kita melalui sebuah pipa dari ekspresi universal diri kita yang tidak terkompresi, dan melalui pipa kehidupan ini kita akan menghasilkan frekuensi kelayakan dan kebahagiaan yang kemudian akan memunculkan pengalaman yang kita inginkan. Jadi ini kan hukum dasar dari The Law of Vibration atau hukum getaran, atau yang mendasari dari ilmu manifestasi, ya kan? Apa yang kita rasakan akan menarik atau menjadi magnet untuk hal itu datang ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi kreatif ini menghendaki dirinya menjadi ada melalui keinginan kita. Apa yang kita pikirkan akan thought
become things kan. Apa yang kita pikirkan menjadi wujud, sesuatu yang matter, yang keras, yang bisa kita rasakan. Energi ini akan membantu atau memberitahu the field atau lapangan bagaimana cara mewujudkannya atau memanifestasikannya melalui niat kita dan emosi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kemudian hal itu akan membentuk dunia di sekitar kita dengan frekuensi tersebut. Nah, ketika kita melemahkan saluran pipa ini dengan menyempitkannya, yang aku ngomongin ini adalah jalur cakra kita ya, yang ada di tengah-tengah badan kita itu, tulang sumsum, sumbernya di sana kan. Apa yang menyebabkan hal tersebut menjadi sempit atau cakra-cakra itu tertutup, itu adalah sebuah perasaan, dari mulai perasaan takut, keraguan, amarah, dan lain-lain. Maka kita akan mengecilkannya atau melubanginya dengan perasaan-perasaan yang lain seperti tidak berdaya, sehingga kita tidak dapat mengarahkan energi kita dengan hal-hal yang kita inginkan. Nah, sosok penguasa yang tidak adil dapat menungganginya. Jadi, kekuatan hidup ini benar-benar merupakan sebuah bahan bakar yang menjiwai pemikiran atau pikiran kita menjadi sesuatu atau hal yang bisa kita rasakan. Intinya kayak gitu. Kebetulan aku membahas semua ini dalam online kursusku seputar Manifestation Mindset Masterclass. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi, bisa klik di link deskripsi di bawah. Nah, mari kita renungkan sejenak betapa berharganya zat ini dalam skema yang lebih besar, dan seberapa banyak komoditas berharga ini bagi beberapa orang atau segelintir orang atau sekelompok orang untuk mengumpulkan kekuatan ini atau kekuatan hidup eksponensial ini dari berbagai sumber dan memanfaatkannya untuk niatnya sendiri atau sekelompok orang atau organisasi. Nah, kekuatan hidup kreatif ini yang kita semua membutuhkannya untuk memanifestasikan apa yang kita inginkan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah pengalaman kolektif yang sangat negatif. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara secara terus-menerus menciptakan segala bentuk atau jenis trauma yang bisa dipikirkan orang setiap harinya dengan tujuan untuk mengekstrak energi emosional mereka. Ingat, ada istilahnya as above, so below. Yang aku maksudkan di sini itu adalah energi atau vibrasi. Jadi ada yang namanya vibrasi tinggi, biasanya aku sebut sebagai untung. Nah, si untung ini akan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Apapun itu guys, mau jodoh, mau keuangan, mau kesehatan, semuanya. Asal kita akses ke frekuensi yang lebih tinggi, maka kita akan menciptakan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian ada juga yang namanya buntung, energi dengan getaran yang sangat rendah. Nah, energi ini bisa dikoleksi atau digunakan oleh seseorang atau sekelompok atau sebuah organisasi untuk menciptakan sebuah kenyataan realita yang mereka inginkan atau sesuai dengan cita-cita mereka atau agenda-agenda mereka. Aku nggak akan ngomong lebih banyak lagi karena kita akan fokus terhadap diri kita sendiri, oke? Nah, ketika energi ini dalam keadaan alami, energi itu disebut sebagai bahan bakar atau biasa dikenal sebagai love atau cinta. Jadi vibrasi yang tinggi itu adalah cinta, ya kan? Ketika bermanifestasi sebagai bentuk sesuatu yang negatif atau kekuatan hidup yang lain, maka hal ini disebut sebagai loss. Loss adalah zat yang dipancarkan dari semua makhluk hidup ketika mereka berada dalam keadaan yang tertekan, yang intens, dalam kondisi yang ternoda misalnya, atau tersakiti, atau tak berdaya. Dan hal ini seperti umpan, seperti gejolak yang dihasilkan oleh masyarakat atau manusia banyak ya gitu ya, yang merupakan sumber makanan bagi kekuatan dimensi lain atau eksternal dimensi, dan juga rekan-rekan manusia mereka dan kawan-kawan.
istilah mudahnya seperti itu. Nah, manusia itu sebenarnya sangat pintar untuk menghasilkan penderitaan pada dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Nah, manusia juga dapat menyelesaikan penderitaan yang sama dan akan melanjutkan proses penderitaan dan resolusi ini ke dalam sebuah evolusi. Jadi, begitulah cara seseorang untuk berevolusi. Jadi, lewat yin and yang. Jadi, harus menderita dulu, yang kemudian menemukan solusi, yang kemudian akhirnya berevolusi. Tapi ketika kita masuk ke dalam campuran sebuah sistem yang sengaja dirancang sejak awal untuk memanen energi kita atau loss dengan cara menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif yang lebih besar, dalam hal ini bisa jadi menantang atau mencapai resolusi sesuatu yang mereka inginkan. Hal ini akan melibatkan sebuah bentuk pemikiran yang parasit. Teman-teman pasti tahu kan bentuk pemikiran itu seperti apa. Pokoknya intinya banyak maunya, banyak mintanya, ambil-ambil, mau cari untung aja. Bukannya berbagi, bukannya giving, tapi take, ambil, cari untung kayak gitu. Itu cara berpikir parasit. Semakin banyak makhluk yang memiliki kemampuan untuk kesadaran dirinya atau kesadarannya itu meningkat, maka semakin susah atau sedikit sumber loss ini yang bisa dipanen. Karena kesadaran itu memegang lebih banyak kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita harus sadar guys, harus aware, harus awake, harus bisa melihat, harus tahu aja. Makanya aku bikin video ini sebenarnya adalah untuk memberikan teman-teman tahu aja, bukan menakut-nakutin ya. Jadi aku nggak ada niat untuk menakut-nakutin, aku cuma mau teman-teman untuk lebih fokus sama manifestasinya masing-masing. Jadi jangan mau diadu domba atau ditrik pikirannya, dibikin takut, dibikin tertekan dengan berita tentang seputar perang ini dan itu. Pokoknya jangan fokus ke sana. Itu semua adalah distraction. Itu semua ada di sana diciptakan untuk panen loss kamu atau energimu. Dan mereka itu menggunakan hal ini seperti prasmanan. Ada istilahnya itu kan soul harvesting. Waktu itu kalau nggak salah adalah di ceritanya atau video live musicnya seorang artis rap. Nah, jadi gini, kalau teman-teman pengen tahu perbedaan dari bentuk suara atau sound, itu segala sesuatu yang vibrasinya atau getarannya rendah, itu adalah low, kayak rendah pokoknya. Nah, ini kita bisa lihat dari konser musiknya itu, siapa aku lupa nama artisnya, dan di saat itu dia menyebutkan satu mantra. Jadi setiap kalimat itu ada hitungannya. Kapan-kapan mungkin aku akan berbagi cara untuk hal ini ya. Jadi kayak kunci hidup itu sendiri melalui proses itu. Jadi angkanya itu aku hitung satu persatu. Angka yang paling tinggi itu pasti akan menghasilkan lebih tinggi. Aku kasih contoh aja. Kunci hidup itu angkanya 8. Nah, kalau aku mau ke angka 9 itu aku harus mengganti menjadi ajaran hidup kalau nggak salah. Cuma aku nggak mau ya, karena aku nggak mengajarkan apapun, aku hanya berbagi. Nah, sedangkan kupu-kupu itu angkanya kalau nggak salah 5 atau 6. Makanya hasilnya pun berbeda. Kunci hidup dia lebih pesat perkembangannya, sedangkan kupu-kupu dia lebih pelan. Nah, sama halnya dengan kalimat death, itu juga memiliki kalimat yang rendah getarannya. Nah, dalam hal ini, artis yang aku maksudkan itu, dia menyebutkan kalimat tersebut during the season, atau pada saat hal itu terjadi ya. Jadi banyak sekali korban yang meninggal saat itu, saat menonton acara itu, kan dibilangnya soul harvesting atau lagi panen kan, panen loss. Karena nadanya yang digemakan di sana, sound itu kan sama juga ya kan, getaran. Kalau kita ngomongin getaran itu suara, gambar, light atau cahaya itu adalah perwujudan atau manifestasi dari sebuah getaran. Nah, jadi dia membacakan dead. Aku nggak bisa nyanyi guys. Pokoknya intinya dia mengatakan seperti itu, dan di berita mungkin diberitakannya cuma 7 atau 100 mungkin maksimal yang meninggal, padahal kenyataannya lebih banyak lagi. Jadi ada yang namanya prekursor atau orang-orang yang penting di dunia saat ini yang berperan untuk mengubah kekuatan hidup kita dari cinta menjadi loss. Loss dapat memanifestasikan dirinya menjadi ketakutan. Nah, aku sempat bahas ini di Instagram seputar 2 warna yang arahnya ke sana ya, yaitu warna biru dan kuning. Pokoknya intinya semua kejadian dengan tujuan memanen loss
kita itu so far aku lihat menggunakan warna itu. Jadi dia bisa mewujudkan sebagai ketakutan, kesedihan, rasa sakit, kemarahan, depresi, kesepian, dan lain-lain. Jadi ketika kita memiliki sebuah rasa tersebut, adrenalin akan membanjiri sistem kita yang membuat kita akan merasa kewalahan. Jadi dalam istilahnya Dr. Joe Dispenza itu, kita akan berada di victim mentality atau dalam posisi fight and flight. Nah, dalam hal ini kita akan menjadi disconnected atau putus hubungan dengan jiwa kita. Nah, kehilangan jiwa kita atau soul death. Jadi kan soul harvesting, jadi harus diputuskan dulu. Jadi kita masih hidup, masih jalan, masih kayak manusia, tapi tanpa jiwa ya, atau kehilangan jiwa. Nah, kehilangan jiwa yang kita alami ketika salah satu aspek dari jiwa kita menyerap sebuah kejutan dari trauma, mereka secara otomatis akan mematahkan atau memutuskan hubungannya sehingga dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi soulnya itu kabur. Kembali lagi, kita masih hidup, masih bisa berkomunikasi, tapi kita disconnected. Nah, kalau istilah yang digunakan oleh Dr. Bradley Nelson, beliau akan bilang bahwa kita membangun heart wall atau dinding di sekitar jantung kita. Nah, di mana pusat energi kita atau generator atau untuk menciptakan dan merasakan energi cinta itu ada di sana. Jadi ketika aku mengatakan kita berada dalam pemisahan atau separation consciousness, pemisahan kesadaran, itu artinya itu tadi ya, kesadaranmu itu lagi dipecah-pecah dalam dirimu sendiri, dipisahkan dari jiwamu, dari ragamu. Jadi kamu masih hidup tapi kamu kayak zombie. Makanya ada istilahnya zombie apocalypse. Kita suka mikirnya kayak yang di film itu, padahal enggak guys, sekarang kita sedang berada di posisi itu. Nah, ini bukanlah metafor karena pada kenyataannya umat manusia berada dalam keadaan kehilangan jiwa yang parah saat ini. Nah, sebenarnya sedih juga ya untuk menyaksikannya, apalagi banyak sekali orang-orang dari saudaraku ya, saudara terdekatku sendiri yang mengalaminya. Dan panggung dunia ini hanya menambahkan semua bahan bakar energi kita itu ke api terus-menerus untuk digunakan satu hal dan satu hal saja, yaitu untuk menghasilkan sebanyak mungkin loss dari kolektif. Mungkin kalau teman-teman perhatikan, selalu ada aja konflik kolosal satu demi satu yang membentuk sebuah medan yang memaksakan potensi kita ke arah loss. Yang aku maksudkan di sini itu pasti ada aja dari yang apalah 2019 sampai 2020 ya kan. Terus sekarang perang. Terus habis perang ada lagi seputar keuangan. Nanti habis itu ada lagi dan terus menerus. Nah, tujuan tersembunyi di balik semua peristiwa itu adalah untuk mengekstrak loss kita. Nah, istilah untuk dinamika ini dalam mistisme timur biasanya disebut sebagai yajna dan merupakan makanan untuk bulan. Faktanya, cara kita dapat mengetahui apakah pencucian otak oleh media telah selesai adalah ketika umat manusia berpikir bahwa perang atau bentuk pemaksaan lainnya seperti you know what I mean, adalah sebuah konsep yang diperlukan dan valid yang sebenarnya adalah kebalikan dari proses pencerahan atau enlightenment yang kita inginkan. Jadi kembali lagi, kalau tujuan kita sama, bersama-sama kita menuju ke enlightenment atau menuju ke arah cahaya, guys, mereka tidak menuju ke arah sana. Alright? Nah, semua ini tidak mungkin terjadi jika mereka tidak dapat meyakinkan korban itu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Nah, pertanyaanku adalah, apakah kalian salah satu korban mereka? Apakah kalian sudah terkena salah satu jebakan mereka? Tolong komen di bawah, oke? Let's share. Seperti yang kita tahu, mereka telah menghipnotis kita ke dalam sebuah kesadaran yang terpisah. Jadi ada istilahnya merah versus biru, pro F versus un F, high value versus low value, Black Lives Matter versus
all life matter. Negara ini versus negara itu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang perlu dipelajari manusia untuk menjadi berdaulat secara spiritual, bahwa kita harus menyembuhkan jiwa kita sendiri. Dengan langkah awal cukup mengenali patologi atau mengenai penyakit atau masalahnya di mana nih. Nah, cukup di sana aja dulu. Setelah teman-teman bisa tahu atau aware, mulai tahu masalahnya di mana nih, you are in the right direction, daring. Jadi, mampu membedakan patologi adalah satu-satunya cara yang paling penting untuk memastikan loss kita tidak dipanen. Pertama-tama kita harus bisa mengidentifikasikan perilaku patologis yang sebenarnya jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi ada cara shortcut yang gampang. Follow aku di Instagram karena aku pasti kasih tahu little thing here and little thing over there. Nah, langkah yang kedua itu adalah mengembangkan kecerdasan emosional. Karena gini, sebenarnya jika umat manusia tidak terhambat secara emosional, kita akan dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi perilaku patologis dan kekuatan yang menggunakannya dan kekuatan apapun di belakangnya. Dan itu artinya kita tidak lagi akan terus-menerus dimanipulasi olehnya. Hal ini dilakukan dengan menjadi terinformasi atau tahu seputar trauma dan belajar untuk menyembuhkan perpecahan batin di dalam tubuh mental dan juga emosional kita yang kemudian akan menciptakan collective trauma information. Ini adalah satu-satunya cara untuk memutuskan lingkaran umpan balik negatif yang kita hadapi saat ini. Itulah kenapa aku selalu memberikan video-video seputar hal itu. Nah, mungkin informasi ini terdengar sangat suram atau menakutkan sekali ya. Kamu kok sukanya nakut-nakutin orang mulu sih? Tapi sebenarnya sangat membebaskan atau liberating. Karena sekarang kita memiliki konteks yang benar-benar dapat merubah paradigma ini. Nah, yang paling penting untuk membuat perbedaan di sini itu adalah memiliki emosi negatif. Itu artinya kita sedang memancarkan loss. Memancarkan loss adalah ketika kita memiliki emosi negatif. Nah, hal ini sekarang dianggap sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang berada di keseharian kita. Kita selalu merasakan bahwa emosi negatif itu non-stop, udah biasa. Guys, hal ini tidak normal sama sekali. Bahkan kalau kita lihat ke zamannya dulu ya, atau manusia caveman zaman dulu, mereka itu nggak lama-lama dalam keadaan survival. Mereka paling kaget atau siap-siap ketakutan kalau mereka dengar kresek-kresek ada sesuatu misalnya. Nah, mereka akan menunggu nih apa terusannya, apakah suara macan atau suara teddy bear. Kok teddy bear? Beruang gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, baik-baik saja, mereka akan kembali ke netral atau tenang atau happy atau bahkan ceria. Jadi ketika kita menjadi akrab dengan emosi negatif dan ketika kita tahu nama mereka, kita bisa mengidentifikasi. Jadi kayak dokter itu, kenapa dokter itu pintar, kenapa dia itu sangat penting dalam masyarakat, itu karena mereka kan setiap harinya mengidentifikasi ciri-ciri penyakit ini dan itu. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi untuk diri kita sendiri emosi negatif, oh aku lagi marah nih, oh aku lagi begini nih, oh aku lagi. Nah, kemudian kita bukannya menepisnya juga gitu, karena salah kaprah juga. Banyak orang yang berpikir, oh kalau spirituality itu hanya fokus ke positif-positif aja ya, kalau ada yang negatif-negatif, yang hitam-hitam ditepis atau jangan nempel-nempel ke sana. Enggak juga. Kita harus melihat hal tersebut, apapun yang hitam, apapun yang gelap. Kalau takut ya takut aja, sedih-sedih aja. Tapi kita melihat secara sepenuhnya, dirasakan sepenuhnya, diterima, diberi ruang buat mereka. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan memaafkannya, kemudian melepaskannya. Nah, hal ini dinamakan sebagai alchemy. Oke guys, aku harap video ini dapat sedikit memberikan pencerahan dan seperti biasa, thank you and I love you.